Shalom. Wah, sudah lama kita nggak jumpa ya Kak Catherine ya? Iya, kok kita ketemunya cuma sebulan sekali ya Kak? Iya ya, jadi jarang ketemu sekarang ya. Apalagi sama adik-adik semua ini, waduh kangennya ketemunya luar biasa. cuma lihat di HP, lihat di laptop. Iya ya. Jarang Kak ketemu langsung. Mungkin nanti kalau sudah ketemu langsung ada yang badannya lebih gemuk mungkin ya. Kayak Kak Catherine ini Wah, lebih gemuk ada yang lebih kayaknya. tinggi mungkin nanti adik-adik semua ya. Wah. Iya, lebih tinggi dari kakak-kakak. Iya betul, Ya, waduh betul. kangen ya Kak Catherine rasanya ya. Iya, tapi aku sedih loh Kak. Kenapa Kak Catherine? Kapan ya kita bisa ketemu lagi ya? Maksudnya ketemu bareng-bareng kayak ke gereja bareng-bareng gitu. Iya, tenang Kak Catherine, Kak Febri ada kabar baik. Apa? Rahasia. Ya. Nanti ya ada di pengumuman terakhir Kak Lena nanti yang akan mengumumkan Berarti rahasia yang Kak Febri bilang ya. Nggak boleh di skip ya ini Nggak videonya boleh, ya. iya, Nggak harus boleh tonton dilompat-lompati. sampai habis ya. Oh jadi gitu. Kak Catherine juga penasaran ini apa ya kabar Ya. baiknya. Wah kalau gitu kita akan mulai ibadah kita pada hari ini ya sudah. Kak Catherine Yuk, ya. kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bahkan sampai hari ini kami masih bisa bersekolah minggu bersama-sama. Meskipun kami masih online Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, menjamah setiap adik-adik dan bahkan orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kak Febri bisa ngukur nggak kasihnya Tuhan? Waduh seberapa Kak Cat ya? Segini kah? Waduh nggak bisa diukur kayaknya Kak Cat ya. Masa segini cuma segini kasih Tuhan Kak Cat? Lebih tinggi mana sama langit? Wah ya kasih Tuhan dong. Oh kasih Tuhan. Lebih dalam mana sama lautan? Siapa yang bisa menyelami lautan lebih dalam mana Kak kasihnya Tuhan? Wah ya lebih dalam dari kasih Tuhan Kak Catherine. Ya puji Tuhan ya ada kasih Tuhan yang luar biasa. Setinggi-tingginya langit. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, amin. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak Febri kayaknya kurang semangat ya. Ya mungkin ya, ini kayaknya adik-adik semua kayaknya masih loyo ini kayaknya Ya, di rumah ya. bangkit berdiri semua, kita mau pakai gerakan bersama-sama, Iya. oke? Kita akan sama-sama pakai gerakan Oke, biar siap. kompak Kak Cat ya. Siap-siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji
Puji Tuhan ya, kasih Yesus setinggi-tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Iya Kak Ketin, Puji luar biasa Tuhan kasih ya, Yesus luar Kak Ketin ya. Betul-betul Kak. Mungkin adik-adik belum ada ya, belum berkeringat. Kita Ini mau sudah mulai, ajak adik-adik Kak. untuk berkeringat ya. Siap, Mungkin siap, di sini siap. sudah mulai berkeringat Kak Ketin kita, tapi akan lebih semangat lagi kalau kita jalan serta Yesus. Ya. Ayo kita akan Oke. jalan serta Yesus sama-sama. Adik-adik boleh muteri ruangan ya, kalau di rumah boleh jalan-jalan di rumah. Ya. Sama kakaknya, mungkin sama mamanya. Mari kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Jalan serta selamanya. Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya Kak Ketin. Berarti kalau jalan bersama Tuhan kita nggak boleh lelah dong Kak. Gak boleh sama sekali Kak Catherine, karena jalan serta Yesus ini sungguh indah ya dalam kehidupan kita Kak Catherine ya. Pastinya Tuhan akan kasih kekuatan ya Kak sama kita. Betul. Kakak percaya nggak kalau kasih Tuhan itu besar sekali? Besarnya seberapa ya Kak Catherine ya? Segini. Wah masa segitu Kak Catherine? Oh enggak ya? Seberapa? Segini wes. Waduh kurang kayaknya Kak Catherine. Berapa ya? Segini wes. Waduh kurang Kak Catherine. Coba Ya. sih seberapa? Ya sudah kita nyanyikan Tuhan Allah kita besar. Ayo oke? Kak Catherine. Ya. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya semuanya ya. Boleh melompat-lompat bersama ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kita lompat besar. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
Catherine? Kita dari mulai lambat dulu boleh nggak? Oh boleh, mulai lambat dulu ya biar adik-adik lebih semangat, ada ritme dari yang kecil sampai yang besar. Oke, baiklah. Biasa besar Kak Catherine. Ya, puji Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan. Amin, ya. Terima kasih. Mari adik-adik kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Biarlah hati kita dibentuk menjadi bejana yang siap untuk dibentuk Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami mencintai Engkau Tuhan. Betapa kami mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin Yesus. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa,
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupanku Tuhan bagai air yang mengalir Tuhan, tiada pernah henti dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua adik-adik-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya pagi hari ini? Selamat hari Minggu. Nah, walaupun saat ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja, di rumahnya Tuhan, itu semua tidak menghalangi kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kalian mau bercerita mengenai kebenaran firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita secara bersama-sama. Jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah ya? Nah, sekarang Kak Lena yang akan membacanya, adik-adik di rumah akan menyimaknya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Begitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tema pada pagi hari ini kalian beri tema menjaga kepercayaan. Nah, berbicara tentang menjaga kepercayaan, ada sebuah kisah dari tokoh Alkitab ya, yang bernama Timotius. Nah,
Timotius ini merupakan murid dari Paulus. Nah, dalam perjalanannya memberitakan Injil, Rasul Paulus dan Silas tiba di sebuah kota yang bernama Listra. Nah, kota tersebut bernama kota Listra. Nah, di sana hiduplah seorang pemuda yang bernama Timotius. Ya, di sana ada seorang pemuda yang bernama Timotius. Nah, ketika Paulus bertemu Timotius, Rasul Paulus ini melihat pemuda ini yang bernama Timotius ini. Paulus ini melihat bahwa dia adalah orang yang baik, ia adalah orang penurut. Nah, Timotius pun juga adalah orang yang mau diajar ya, karena dia nurut akan perintahnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bahkan Timotius juga selalu mengikuti pelayanan Paulus dimanapun Paulus berada seperti itu. Nah, bahkan Timotius juga selalu mengikuti pelayanan yang ada di Listra, yaitu kota Listra. Nah, bersama Silas teman sepelayanan Paulus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibu dan nenek dari Timotius ini juga sering mendoakan Timotius sejak lahir. Bukan hanya saat ini saja, melainkan sejak lahir Timotius ini sudah didoakan oleh keluarganya agar anaknya ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang penurut, bahkan mau diajar seperti itu. Nah, Timotius adalah anak yang paling dewasa. Dia adalah anak yang nurut, bahkan dia selalu percaya kepada Tuhan. Ya. Timotius bahkan tidak melihat buah doa orang tua dan neneknya pada saat ini, melainkan dia melihat sebuah pengorbanan ibunya bahkan neneknya. Nah, keluarganya ini berdoa sejak dia lahir. Nah, berarti bukan hanya sebentar saja keluarga Timotius ini mendoakan dia. Nah, melainkan bertahun-tahun. Bahkan dari doanya itu berbuah hasil. Timotius menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang percaya, bahkan Timotius ini menjadi anak yang luar biasa. Nah, karena sikapnya dan perbuatannya, Timotius ini menjadi anak yang luar biasa. Bahkan dia sering diberi kepercayaan oleh Rasul Paulus. Maka dari itu Timotius sering diajak pelayanan dimanapun Paulus berada. Maka dari itu Timotius diajak sering keliling seperti itu, keliling ke kota Galatia seperti itu. Nah, bahkan dia juga menunjukkan rasa hormat kepada Paulus ya. Timotius ini menunjukkan rasa hormat kepada Paulus. Bahkan dia sangat menghormati Paulus karena Paulus merupakan atasannya. Timotius melakukan perjalanannya bersama Paulus dengan setia karena ia menjadi orang yang penurut dan jujur. Maka dari itu banyak yang dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan dia sering diajak untuk keliling ke berbagai kota, terutama kota Yerusalem, Galatia, dan masih banyak kota-kota lagi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi di 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa menjaga kepercayaan itu sangat penting ya. Menjaga kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita agar kita bisa menjaganya dengan baik. Seperti halnya tadi Timotius yang mendapatkan banyak kepercayaan dari Paulus, maka dari itu Timotius sering diajak pelayanan kemana-mana. Contohnya kalau kita di dalam gereja, kalau kita rajin ke gereja atau kita rajin melayani Tuhan, pasti kita akan banyak pelayanan atau jadwal yang akan kita dapatkan di tempat pelayanan kita. Nah, apakah Timotius tidak menjalankannya? Nah, jawabannya adalah tentu akan dijalankan karena Timotius sudah mendapatkan kepercayaan dari atasannya, yaitu Rasul Paulus. Adik-adik, cerita dari Timotius ini, murid Paulus tadi, mengajarkan kepada kita semua bahwa menjaga kepercayaan itu sangat penting. Mengapa? Nah,
Karena itu merupakan tanggung jawab yang besar yang harus adik-adik atau kita semua untuk menjaganya atau kita laksanakan. Nah, adik-adik, di mana saja sih kita mendapatkan kepercayaan? Contohnya di dalam gereja untuk setiap pelayanan yang ada. Yang tadi Kak Lena sudah jelaskan, kalau kita rajin ke gereja atau kita rajin mengikuti persekutuan yang ada di gereja, tentunya kalau kita akan diberi kepercayaan yang ada di gereja. Contohnya kalau ada acara Natal, biasanya Harnas kita ditunjuk untuk main musik, tamborin, bahkan untuk WL atau singer. Nah, bukan hanya di gereja, melainkan di sekolah. Banyak hal yang kita dapatkan atau pelajaran dari sekolah, banyak kepercayaan yang kita dapatkan dari sekolah. Contohnya kita dijadikan ketua kelas ya. Ketua kelas, bahkan banyak hal yang kita dapatkan dari sekolah. Bukan hanya di gereja dan sekolah, melainkan di rumah. Banyak tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan orang tua kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga kepercayaan? Yang pertama, kita harus setia. Nah, setia dalam arti nurut akan perintah Tuhan. Nah, setia dalam hal apa? Dalam segala hal, ya kan? Contohnya, setiap dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Apa? Setia dalam perkara kecil. Contohnya kalau di sekolah tadi, kita menjadi ketua kelas. Nah, banyak yang harus kita kerjakan. Ataupun di rumah, ataupun di gereja. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik sudah bisa melakukan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Bahkan kalau kita sudah melakukan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Yang kedua yaitu jangan mengeluh. Kalau adik-adik sudah dikasih kepercayaan, contohnya dari gereja atau dari sekolah atau dari orang tua, jangan mengeluh. Kita tidak boleh mengeluh. Karena apa? Kalau kita sudah diberi kepercayaan, jangan pernah mengeluh, melainkan harus dengan sukacita. Bahkan jagalah kepercayaan itu. Nah, lakukan atau laksanakan kepercayaan itu dengan kesungguhan hati kita. Yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan. Nah, jagalah kepercayaan itu dengan baik. Jangan menyalahgunakan kepercayaan itu. Karena kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita semua itu merupakan tanggung jawab yang besar ya. Yang harus kita jaga dengan baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apapun yang saat ini dipercayakan pada kita atau banyak hal yang dipercayakan kepada adik-adik, mari kita jaga ya kan. Hari ini kita dalam hal pelayanan, tugas sekolah, bahkan yang lainnya. Mari kita jaga kepercayaan itu, jangan sia-siakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Yuk kita tetap setia, ya kan? Dan lakukan dengan benar, bahkan sebaik mungkin apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Adik-adik, mari jaga kepercayaan itu seperti halnya Timotius tadi menjaga kepercayaan dari Paulus. Bahkan Timotius tadi nurut akan perintah dari Paulus. Bahkan Timotius mau mengikuti ya kan, perjalanan dari Paulus kemanapun ia pergi. Nah, mari jaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan kepercayaan yang sudah diberikan, contohnya guru kita, orang tua kita, bahkan yang lainnya. Mari kita gunakan dengan baik. Karena jika kita sudah melakukan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Mari kita tetap setia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kak Lena mau menyampaikan sebuah pengumuman. Tadi di awal Kak Febri sudah ini ya menyinggung soal kabar sukacita. Nah, Kak Lena kasih tahu apa enggak ya? Kayaknya adik-adik sudah tahu seperti itu karena sudah di-share di grup seperti itu ya. Nah,
Adik-adik, mulai minggu depan atau bulan depan kita sudah mulai ibadah onsite seperti itu. Kita sudah mulai ibadah tatap muka. Namun sebelumnya kita harus selalu mematuhi protokol yang ada seperti itu. Harus memakai masker. Nah, kalau kita sudah datang ke gereja kita harus mencuci tangan seperti itu. Nah, itu pengumumannya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembahmu, bahkan memuliakan namamu. Bahkan kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau mengakhiri persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Allah sendiri terus menyertai kami dalam setiap pergumulan kami, kesehatan kami, sekolah kami, apapun itu Tuhan. Bahkan kami juga terus berdoa untuk keluarga kami, bahkan untuk kesehatan, pekerjaan, usaha keluarga kami Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang terus melayani kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya, haleluya, amin.